Terima kasih kepada narasumber ketiga. Baik, selanjutnya, oh ya, sebelum kita mulai ke sesi 4, untuk para peserta, jika ada pertanyaan, bisa langsung menulis pertanyaan di kolom chat dan ditujukan untuk narasumber yang keberapa. Selanjutnya untuk sesi keempat adalah materinya AI untuk belajar dan produktivitas. Materi ini membahas bagaimana teknologi artificial intelligence dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung proses belajar, meningkatkan produktivitas, serta membantu generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Adapun narasumber pada sesi keempat ini adalah Bapak Rahmadia Trias Handayanto, ST, MKom, PhD. Adapun latar belakang dari beliau merupakan akademisi dan peneliti di bidang teknologi informasi, data mining, machine learning, soft computing, serta sistem informasi geografis. Beliau memiliki pengalaman mengajar di berbagai perguruan tinggi dan aktif sebagai reviewer jurnal serta editor-in-chief jurnal Pixel. Beliau meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Gadjah Mada, Magister Komputer dari STMIK Nusa Mandiri, serta PhD bidang Information Management dari ASEAN Institute of Technology Thailand. Selain aktif menulis buku dan publikasi ilmiah terindeks Scopus maupun Web of Science, beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi di bidang ICT, Project Management, dan Software Quality Assurance. Dengan pengalaman akademik, riset, dan profesional tersebut, beliau sangat relevan sebagai narasumber pada kegiatan ini. Untuk Bapak Rahmadia Trias Handayanto, ST, MKom, PhD, dipersilahkan. Bagaimana, Pak? Gak bisa unmute Mbak, kata Mbak Bu, katanya. Oh, Anda sudah. Ya, untuk kita semua, alhamdulillah bisa kumpul di sini ya untuk membahas salah satu topik yang merupakan salah satu cetus industri 4 ya, 4.0. Oke, izinkan saya untuk share materinya. Ya, di sini saya akan berbagi ya, karena emang ini rata-rata pendengar pasti sudah pernah menggunakan ya, bahkan beberapa mungkin udah fokus ke salah satu tools tertentu yang menurut eh, Mas Mbak itu bagus gitu ya. Jadi sebelumnya saya mewakili tim dari Bu Herla dan Pak Rahmat Purnomo dari Universitas Bayangkara ya. Saya dari Nusa Putra ya, cabang di Jakarta ya. Fokus utamanya di Sukabumi, tapi untuk S2 dan S3-nya di Jakarta. Oke, di bawah ini ada ChatGPT, DeepSeek, Cloud, Gemini. Nah, ini sebelumnya kita akan review dulu ya, apa itu AI nih. Jadi AI itu seperti mesiu atau senjata ya. Nah, ketika perang dunia satu, sebelum perang dunia ke-1 ya, ketika mesiu diciptakan, itu eh, berubah peta dunia gitu ya. Muncullah penjajah karena dia bisa memanfaatkan senjata tersebut untuk menguasai dunia istilahnya gitu.
tinggal pilih saja mau memanfaatkan atau menggunakan yang lama gitu. Jadi ada pilihan. Ternyata ketika memilih menggunakan pedang atau panah itu kalah gitu ya. Jadi dunia berubah. Kemudian beberapa tahun terakhir muncullah AI yang sudah berkembang menjadi LLM ya, dipropori oleh ChatGPT, gitu kan. Kemudian ada lagi dengan generatif AI yang lainnya. Nah, itu. Di situ muncullah perdebatan, ada yang mau memakai atau nggak memakai, gitu. Seperti kasus senjata dulu, ya silakan. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai juga, ya silakan. Tapi nanti kita lihat hasilnya, gitu kan. Nah, ternyata untuk produktivitas bisa dikalahkan ya eh, kita ya dengan AI itu yang manual. Tapi bagaimana dengan yang lainnya, dengan pendidikan, dengan sebagainya? Nah, itulah makanya kita bahas di sini sedikit bagaimana memanfaatkannya ya untuk pendidikan dalam sisi etisnya atau namanya pendidikan gitu kan ya. Walaupun kita punya robot, bisa kita suruh beli ke warung gitu kan robotnya. Tapi ya kita tetap harus bergerak gitu kan ya. Kalau enggak nanti kita bisa sakit atau overweight gitu ya, kegemukan karena nggak pernah bergerak digantikan oleh robot semua. Sama dengan otak kita juga itu, kita bolehlah menggunakan AI, ChatGPT, DeepSeek Cloud, Gemini, dan lainnya. Tapi kalau kita nggak pakai juga otaknya, ya seperti kasus yang fisik tadi akan terbelakang nanti. Dan mulai ini gejala-gejala kabarnya generasi bawah terkini itu cerdasannya turun. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi kita anggap eh, berpikir itu juga merupakan satu aktivitas seperti bergerak gitu ya. Kalau nggak dipakai bisa mengalami kemunduran. Gitu ya. Nah, bagaimanakah langkah yang tepat? Jadi kita ada dua sisi, sisi pengajaran, pendidikan, dan sisi produktivitas. Nah, itu. Eh, Ini ada panduan beberapa yang dilarang untuk menulis itu generate, itu nggak boleh ya, generate. Terutama generate yang tanpa ide kita. Jadi kalau kita punya ide, bolehlah kita dibantu ngecek. Jadi sampai batas copy editing. Jadi sebagian jurnal itu membolehkan sampai copy editing saja. Ini. Kemudian tugas kita menggunakan AI sebenarnya kita sebagai auditor. Jadi auditor itu yang mengecek benar apa enggak, valid apa enggak ya, karena musuhnya AI itu ya yang generate AI itu halusinasi atau mengarang, mengarang gitu. Jadi jangan sampai kita minta bantuan cari referensi ke AI, ternyata yang diberikan itu ngarang. Nah, makanya situ kita harus ada audit, ngecek lagi, kita klik sumbernya ternyata benar ada jurnalnya baru bisa kita pakai. Bahkan bisa kita gunakan untuk buatkan reference style ya, style citasinya. Kemudian di sini ada tangga nih. Di tangga prompt kita tanya di bawah. Biasanya AI itu ngasih jawaban di lantai atas nih. Jadi bawah atas gitu. Terkadang kita nggak mau tahu di bagian tengahnya ini. Kita tahunya ambil aja atasnya. Padahal kalau untuk audit, auditing itu kita harus tahu anak tangga kedua, tiga, empat, dan seterusnya sampai ujung. Sebenarnya gampang kalau kita nggak tahu, kita tanya lagi aja AI, gitu kan. Tapi sebaiknya ada prinsip ya supaya kita nggak pernah bergerak gitu ya. Jadi gunakan AI kalau kita sudah mentok gitu ya. Jadi misalnya saya tahu sampai sini nih, tapi sampai ujung tengahnya tahu, sampai ujung nggak tahu. Jadi sebaiknya nanyanya itu bukan dari bawah, tapi dari pengetahuan kita yang terakhir. Gitu ya. Jadi ada istilah brainstorming dulu. Jadi sebelum nanya nanya ke AI, kita jawab aja dulu. Gitu kan kita jawab. Oh,
Setelah kita tahu jawabannya, baru kita tanya AI untuk ngecek, oh ternyata jawaban kita salah. Jadi kita bisa eh, jangan dari tangga kedua nanyanya gitu kan. Jadi sebaiknya kita brainstorming dulu. Kalau misalnya lagi ngitung matematika, hitung aja dulu manual dulu. Ternyata susah, baru kita nanya AI-nya itu. Jadi terakhir aja kalau untuk pendidikan ya. Tapi kadang untuk produktivitas, ini beda lagi di pekerjaan gitu ya. Di pekerjaan, AI itu sebagai anak buah gitu ya istilah. Jadi kalau kita kepala teknisi, kalau sebagai pimpinan, kepala teknisi itu sebenarnya kita dilarang kalau ada yang rusak, kita yang benerin, nggak boleh itu ya. Dari sisi manajemen itu harus teknisinya yang mengerjakan, gitu. Jadi walaupun kadang kita tahu nih jawabannya, tapi kita kan harus merepresentasikan, mau menjelaskan. Nah, kita minta bantuan sama AI itu ya. Jadi anggap aja AI itu sebagai teknisi. Kalau bagian untuk produktivitas ya kita eh, ya perlu kita yang turun tangan gitu ya. Harus anak teknisinya karena kita kepala teknisinya. Hanya kita mengecek aja. Dan yang terkenal sekarang ini adalah konsep human in the loop. Jadi silakan aja kalau mau nanya apa itu human in the loop, HITL ya, di ChatGPT atau Gemini, DeepSeek. Jadi human in the loop itu sekarang konsep, misalnya ada AI, deteksi COVID. Nah, ketika memakai alat deteksi itu harus ada ya entah itu minimal suster lah, dokter atau yang jaga yang menggunakan alat itu. Jadi ada human in the loop atau manusia yang mengamati. Begitu juga kita ketika menggunakan AI, ya kita kan nggak bisa nanya hakim, jaksa gitu ya. Tapi kita bisa eh, eh, menggunakan otak kita juga. Jadi ketika ada jawaban, kita harus berfungsi sebagai pakarnya. Bener apa enggak nih jawabannya? Jangan-jangan ini ngaco nih prompt saya nih, atau salah ada yang kurang. Gitu kan. Jadi human in the loop di konsep sekarang gitu. Apalagi di kedokteran itu ada alat deteksi kanker. Nah, itu harus ada dokternya yang memverifikasi atau yang mengaudit. Jadi yang pertama audit, yang kedua kita tahu tangga dari A sampai ke Z, misalnya ujung sini, masing-masing bolehlah nggak tahu detail, tapi minimal tahu gitu kan konsepnya sampai ujung atas itu. Karena itu kalau kita nggak sampai atas, takutnya kita itu nggak bisa mengauditnya, mengaudit. Jadi alat bantu AI itu untuk kecepatan, struktur, dan ya ini untuk verifikasi ya. Untuk di Indonesia mungkin kita masih menggunakan AI sebagai chatting gitu ya, untuk nanya jawab. Tapi di Tiongkok sana, di Cina itu AI itu udah sebagai agen, jadi agentic AI. Jadi kan, wah besok kita bayar PAM, bayar listrik nih, terus bayar anak sekolah, bayar ini, bayar itu, kita harus transfer dan seterusnya gitu kan. Nah kalau digunakan agentic AI, nah nanti kita nggak perlu transfer, AI-nya itu yang sudah mentransferkan, kemudian mengirim email atau membuat laporan. Jadi kalau acara hari ini misalnya direkam nih, ditranskrip, nah kemudian selesai nanti kalau kita pakai agentic AI, AI-nya itu yang membuatkan laporannya, membuatkan resume-nya, terus kadang mendokumentasi yang lain dan seterusnya, dibantu oleh AI. Dan seperti itulah AI seperti senjata ya. Jadi eh, bisa membunuh orang, bisa juga membunuh kita sendiri gitu ya. Misalnya pekerjaan itu jadi eh, banyak PHK ya karena udah diganti dengan AI gitu. Kalau AI sudah masuk ke kampus misalnya atau sekolah, jangan-jangan nanti kepala sekolahnya diganti AI gitu ya. Jadi ngecek kurikulum, ngecek siswa hadir ini dia lebih lebih cepat. Kemudian untuk diagram dan visualisasi, oh ya, jadi AI itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, itu ya. Jadi
Untuk yang berbayar pokoknya bebas lah, itu udah mantap gitu kan. Tapi kita di sini kita fokus yang kalau bisa yang gratis gitu ya. Eh, dan prinsip AI itu saat ini adalah sedang bakar duit. Jadi walaupun kita bayar langganan, ketika kita nanya itu sebenarnya biaya untuk menjawabnya itu lebih mahal dari uang yang kita bayarkan untuk langganan. Jadi istilahnya kayak online zaman dulu gitu ya, atau Gojek, Grab, ada lagi Maxim dan sebagainya itu bersaing itu supaya semurah mungkin gitu ya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak zaman dulu itu bersaing bertarung gitu kan. Kemudian untuk AI sebaiknya kita jangan terpaku satu AI gitu jadi satu vendor ya. ChatGPT saja atau DeepSeek saja atau Cloud AI saja itu nggak bagus karena ini seperti seperti di sirkuit balap gitu ya. Hari ini mungkin Cloud AI menang, tapi besok lusa itu bisa disalip lagi gitu. Jadi saya beberapa kali menggunakan untuk coding gitu ya. Coding saya pakai ChatGPT nggak jawab, saya tanya Chat DeepSeek bisa kejawab gitu kan. Kemudian saya tanya DeepSeek muter-muter terus banyak gangguan. Saya tanya eh, Cloud AI ternyata bagus. Baru 2 minggu yang lalu saya gunakan Cloud AI, dia nggak bisa jawab. Terus saya balik lagi ke ChatGPT, bisa jawab juga, bagus. Itu kan jadi saling ini ya, saling bertarung gitu. Dan sebenarnya kita juga nggak boleh tergantung dari satu AI karena nanti bisa dikendalikan ya. Kemudian AI itu bisa menjadi bahan baku data ya. Dia bisa mengambil data kita sebenarnya sih, data preferensi, data sesuatu gitu. Oke, kita kalau begitu langsung mengimplementasikan bagaimana eh, penerapannya ya. Oke, jadi ChatGPT, nah, misalnya, ini saya nanya ini merek sepatu nih, gitu kan. Jadi banyak siswa itu yang pengen tahu, kan kita copy, bagaimana membuat presentasinya. Gitu. Jadi ini ada MS Word, dan ini kita klik kanan. Nah, ini sebenarnya bukan belum belum bisa dibilang tabel ya, karena dia masih ada boarding and shading seperti ini yang tata tulis ini yang harus dipraktekkan atau dicoba setiap hari gitu ya, ketika menggunakan seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana memindahkan memindahkan dari chat GPT, jawaban chat GPT. Nah, ini sebenarnya ini nggak boleh juga. Dan seperti tugas audit, masing-masing sel ini harus kita pastikan benar. Misalnya ada contoh kasus lagi, nah ini, truth table. Nah, kita mau membuat tabel seperti ini nih. Nah, di sini kita copy, ada kurang satu ya. Oh, belum copy. Ini nggak copy ya, ntar. Seperti ini. Tugas audit adalah lah berat sih gitu kan. Tapi kalau untuk jurnal atau untuk laporan, skripsi dan sebagainya itu harus eh, benar gitu ya. Kemudian di sini ada simbol seperti ini. Nah, persamaan matematik itu merupakan salah satu momok ya. Jadi kebanyakan siswa itu atau mahasiswa lebih suka copy paste. Misalnya gini ya. Nah, kita ada persamaannya nih, kita copy saja gitu kan. Terus kita copy,
terus kita paste di sini. Nah, itu sebenarnya nggak bagus, nggak boleh ya. Jadi ini harus diketik. Hmm. Tapi kadang kita ngetik itu kan ya kembali ke buat tulis ulang gitu. Jadi kita minta AI tulis ulang gitu kan. Paste. Hmm. Oh, ini udah kuotanya udah habis ini. Jadi kita pakai yang DeepSeek misalnya. Wah, ini saya belum di sini. Tulis ulang. Ini seperti ini misalnya ya. Ini bisa atau namanya format latex. Jadi latex itu salah satu format. Nah, kalau kita nyalin jangan sebaiknya jangan seperti ini ya. Takut ke nah, kata-kata lain ikut ke copy gitu ya. Jadi kita insert di sini karena begini ya equation terus insert ini kan lumayan memakan waktu ya. Jadi kita pilih aja yang latex. Nah, latex terus yang persamaan yang kita copy tadi format biasa aja. Nanti kita rubah jadi profesional. Jadi ini seperti ini. Sama kasus yang ini juga. Ini kan kalau asal matematik ya. Ini nih. Jadi ini ya, seperti ini kita kalau sudah punya tahu shortcutnya gampang tinggal gini kan. Jadi itu cepet gitu ya. Jadi ini kita nggak perlu ngetik lagi pakai nyari simbol-simbol di atas itu ya. Sama ini juga nih. Oke, kalau saya eja aja ya. Kalau tadi terlalu cepat mungkin ini saya cut aja, cut. Kemudian ada insert. Untuk kalau di MacBook itu Control plus gitu ya. Sini new equation. Terus apa tuh paste, paste yang teksnya aja. Kemudian dijadikan profesional. Jadi seperti ini. Itu trik, salah satu teknik dan trik gitu ya supaya jangan seperti ini ya. Ini nggak bagus nih karena ini gambar ini juga atau tabel juga tabel jangan di screenshot. Jadi buat aja tabel seperti ini, tabel beneran bukan di screenshot. Kemudian ada lagi masuk ke ini diagram. Jadi di jurnal-jurnal itu gambar-gambar seperti ini nggak boleh copy dari Google ya. Jadi dia punya hak cipta masing-masing, copy dari Google, termasuk kalau acara hari ini dipoto, dimasukin ke jurnal konfirmasi bahwa boleh tuh wajahnya publikasi gitu ya. Karena ada yang nggak bersedia juga. Yang saya ada beberapa jurnal itu yang melarang tuh ya, melarang di eh, menggunakan generatif AI untuk menggambar. Nah, di sini misalnya kita ingin gambar eh, waterfall gitu ya. Jadi kita mau gambar sendiri pakai Visio itu malas, kita bisa pakai ini buatkan diagram waterfall misalnya itu untuk bikin software gitu ya, engineering gitu ya, dengan kode namanya draw.io gitu. Nah, ini udah kode. Kadang kalau kita ini dosen atau guru itu, oh ini kamu ngopi dari mana ya? Mana buktinya gitu kan?
Nah, tapi kita bisa pakai kodenya ini, row dan sebagainya. Itu tinggal kita copy. Kalau kita punya text editor untuk kode, Visual Studio Code atau Notepad sederhana juga sebenarnya bisa ini ya. Kita simpan, taruh di download misalnya. Waterfall. Waterfall. Nah, ada software terkenal online, itu namanya Draw.io. Gitu ya, Draw.io. Nah, ini kita upload tadi, eh, ya, impor namanya mana? Impor dari tadi kan device atau piranti, download. Nah, ini waterfall tadi. Nah, ini hasilnya. Kalau udah bentuknya seperti ini, saya geser sedikit, gitu kan, atau saya ganti warna, ini udah buatan saya, gitu kan. Aslinya kan ini buatnya seperti ini, gambar. Kemudian ada seperti ini, kemudian ada garis dan seterusnya, gitu kan. Star, misalnya, seterusnya. Tapi kita bisa dibuatkan langsung dengan AI tadi, bantuan AI. Kita aslinya buat sendiri nih. Jadi kalau kita copy, salin sebagai gambar, kita masukkan ke bot ini udah gambar buatan kita gitu ya. Dan kita pakai toolsnya harus disebutkan beberapa jurnal itu. Cuma saya tadi nyari jurnalnya mana itu nggak ketemu itu. Biasanya itu yang Springer ya, Springer Natur di bawah sini ada misalnya gam 3 apa gitu kan dibuat dengan Draw IO oleh penulis gitu kan. Ada yang seperti ini. Jadi dia eh, nggak mau di generate sama AI. Walaupun sebenarnya bisa aja gitu kan kita membuat buatkan diagram tersebut gitu kan. Nah, itu biasanya kalau bayar gitu kan. Tapi karena kita gratis dan kita nggak melanggar etika ya kita pakai Draw.io aja. Gitu. Dan tip untuk generatif AI yang gratis gitu. Kalau kita diminta gambarkan misalnya virtual background webinar ini kan ya, ada virtual backgroundnya tuh. Kalau bisa tulisan belakangan aja. Jadi tulisan itu bisa kita eh, isi nanti aja, gitu kan. Kita fokus ke yang virtual background ya, virtual background. Nah ini, kalau kita minta desain logo-logo ini, jangan kita minta AI dimasukkan ke lewat AI. Kita background yang belakangnya saja. Setelah selesai, baru tulisan ini kita manual aja lah, pakai Canva, pakai atau apa itu kan. Kalau yang gratis ya, karena berkali-kali itu dibatasin seperti ini. Nah, ini biasanya sih ketahuan AI nih, nanti dosen tuh, kamu buat pakai AI ya. Seperti ini. Hmm. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk promosi, marketing itu kan ya, untuk pemasaran dan sebagainya malah lebih ini kan, lebih lebih profesional kelihatannya gitu ya. Gimana tadi ini ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian udah dapat insight, ini salah satu teknik andalan ini ya mahasiswa komputer ini. Kemudian, nah ini ada generative AI ini juga yang perlu diperhatikan. Ada lagi GPT Zero nih. Ini eh, bisa mengetahui atau menangkap bahwa itu dibuat oleh AI gitu ya. Kalau kita buka ini GPT Zero.
Nah, ini kalimat yang kita tulis itu bisa ketahuan kalau dibuat dengan AI gitu ya. Jadi beberapa penulis itu kadang memanfaatkan AI itu untuk mengecek aja, ngecek editing. Jadi misalnya kita tidak perlu eh, tulisan lengkap gitu ya. Misalnya hari ini kan ya, saya presentasi webinar setelah menunggu menunggu 1 minggu misalnya. Isinya tentang penggunaan AI untuk pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain gitu. Nah, ini aslinya adalah tulisan tulisan saya ini, idenya dari saya. Kemudian ini kita pakai aja yang ini udah pasti bebas dari typo, ya, salah ketik. Jadi ini bisa kita lihat kan salah nih setelah kan STLH nih. Jadi dia langsung diperbaiki. Jadi ini jauh lebih cepat untuk mengetik gitu kan ya. Bahkan anak-anak ABG yang sekarang itu yang pakai singkatan-singkatan itu bisa gitu. Dan jangan pakai ini ya kalau ngopinya ini. Ini berbahaya banget ini. Jadi banyak siswa itu jawab jawabannya ketemu di bawahnya ikut ke kopi lagi. Silakan kalau Anda ingin bertanya lagi. Jadi kan banyak tuh yang dosen pada ketawa itu ini. Siswa yang jawab, dua jawaban ada silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan jangan malu-malu bertanya apa gimana itu. Ya, kita pakai ini aja, kopi. Bahkan sampai di jurnal pun itu saya sering review yang unformatted ya. Review sampai ada, oh ini ke kopi semuanya ini ya. Hmm. Ini ya segini aja, jadi kopi yang kita butuhkan saja. Takutnya itu ke kopi yang lainnya itu ya, yang komentar dari AI-nya itu ikut jawab juga gitu. Saya sering juga nge-review itu di jurnal itu. Lupa. Makanya kita harus audit lagi, walaupun udah saya copy beneran, ini harus saya cek lagi nih, benar nggak nih ide dari saya. Misalnya saya tambahan lagi nih, ini saya cek apakah dari AI, kan kita tanya pasti. Tapi dia bilang itu 100 kata sih. 100 kata itu akurasi untuk yang benar ya, karena kalau cuma sedikit itu dia nggak ya begitu yakin juga itu AI atau bukan gitu ya. Jadi kalau satu jurnal, nah itu dia bisa itu teksi satu AI. Dan ini beberapa dicek nih. Ada dua sisi ya. Kita tulis ngaco, nggak kedetek AI, kita bagus, itu AI. Tuh. Jadi dia menurut alat deteksi ini 60% itu AI. Jadi sayanya itu 40%. Ini bahaya juga nih. Gitu kan. Nah, triknya supaya nggak kena AI, kita nulis itu kan ada kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, sebaiknya ketika kita mengutarakan satu inti kalimat, kita tambahkan satu yang khusus untuk ditambah di sini. Kita tambahkan misalnya nih ya, misalnya dijelaskan contoh-contoh AI, misalnya Chat GPT, Gemini, DeepSeek, dan lain-lain. Juga bagaimana agar tidak kena plagiasi gitu ya, atau generatif gambar. Nah, ini
kalimat yang penjelasan seperti ini yang bisa mengurangi skor apa itu AI itu ya. Hmm. Nah, ini dia ada lagi cara nih untuk menghumanis tag gitu ya. Dan juga termasuk bayar ini kayaknya ya. Kita pakai yang lain misalnya. Hmm, contoh yang lain. GPT-0 detect text. Hmm. Nah, ini ada juga nih yang kurang ini ya, dianggap 100% ya. Kayaknya tadi itu lebih akurat tuh yang sebelumnya ya, yang ini nih. Guard namanya ya. Jadi macam-macam ya. Dan yang standar itu namanya Turnitin ya. Cuma harus langganan khusus, bukan Turnitin yang biasa. Itu. Ada paket tambahan. Ini juga contohnya tadi ya, yang bagaimana ini agak rumit nih kan ya. Ada nyebut dibagi gitu kan, ada simbol-simbol khusus. Nah, kita suruh aja nulis-tulis ulang. Jadi LLM itu menggunakan format LaTeX. Jadi LaTeX itu ya mirip persamaan matematika, tapi dia untuk kode-kode khusus akar simbol-simbol tertentu itu bisa dijelaskan. Sambil kita lanjut lagi, nah ini LaTeX. Kemudian ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis, ada juga model lain, ini namanya Notebook LM ini. Jadi ini juga cara untuk belajar, belajar konten ya. Jadi ini saya upload berkas-berkas buku panduan penelitian gitu kan ya. Nanti dari sini kita bisa nanya, gitu kan, saya lektor S2 bisa jadi ketua penelitian apakah, apa saja. Gitu kan. Nanti dia akan mereview dari data di sini. Jadi kita nggak mungkin debat lagi sama ketua PPM misalnya, nggak boleh, tapi dia langsung mencari gitu ya. Metode. Jadi yang eh, ini boleh nih GPT. Bukan cuma memberikan jawaban, tapi dia menyediakan human in the loop-nya. Maksudnya ini, dia akan menunjukkan, oh ini tuh apa istilahnya, rujukannya, oh di buku satu ini ya. Nah ini di buku dua nih, dan seterusnya referensi kedua. Kemudian ada, nah ini subcopy. Kemudian dia ini, oh ini untuk Ubara ya, untuk khusus untuk Ubara. Kemudian ada lagi ini kemarin yang ya, Bu Herla nih dapat gratis, dapat door prize kemarin acara eh, dari rawalan jurnal gitu ya. Sini ada untuk ngecek EA content detector juga ini, tapi ini berbayar ya, bisa untuk apa? Jurnal Finder, misalnya ini ada abstrak gitu kan, abstrak. Nanti kita paste di sini abstraknya. Nanti ada kita mau submit kemana ya? Kan nanti dia akan mencarikan eh, jurnal apa saja yang cocok untuk abstrak tersebut. Jadi nggak salah kamar lagi. Gitu ya. Nanti kemudian walaupun ada sih sebenarnya ini bukan pakai AI tapi pakai Elsevier Journal Finder ya, atau dari Springer apa namanya tuh Jurnal Finder Elsevier. Ada lagi Jurnal Finder. Nah, ini eh,
Finder dari Springer. Nah, ini ada nih. Jadi ada dua terkenal tuh yang mau dari Springer atau Elsevier. Itu sama dia konsepnya masukkan abstrak, kemudian nanti dia akan mencari eh, jurnal apa yang cocok. Bahkan Scopus sendiri pun sudah disertakan dengan AI ya, cuma harus langganan gitu. Punya punya akun Scopusnya gitu ya. Di sini ada Scopus AI ya. Jadi kalau kita tanya dia akan mencari lengkap jawabannya. Tapi ini berbayar. Akhirnya kita di luar skop kita cari yang gratis saja ini yang gratis. Ini yang dari copy paste penuh tadi sudah menjelaskan. Kemudian untuk kode-kode, nah ini jadi sekarang itu banyak membantu sekali itu. Jadi AI ini contohnya mata kuliah orang sipil ya. Sipil ini, jadi ini kode ini kita kita tanya ke AI gitu kan. AI Kota Bekasi mau saya deteksi bangunannya itu kan nanti eh, kalau kita run ini di luar Bekasi akan dicari bangunannya gitu kan. Dan kalau kita mau ke ganti lagi lokasi, eh, tanya cukup dengan wah ini ChatGPT-nya aja yang kayak ganti wilayah misalnya Bogor kota. Tekan kita paste dan dia langsung membuatkan kode untuk running yang wah ini ada yang salah dikit nih tadi ya. Seperti ini. Nah, kalau coding ini biasanya kita pakai copy yang sini ya, copy yang ujung atas. Supaya kita run, dia akan pindah ke Bogor. Nah, daerah Bogor ini akan diproses, dideteksi, ada normalized data dan sebagainya itu ya, indeks bangunan, gitu, building. Sini akan mencari. Kalau dulu itu belum ada AI, kasihan banget nih orang yang non komputer ya. Contohnya orang geografi ini mempelajarin coding JavaScript seperti ini kan ribet banget itu, kasihan. Nanti di tasnya ini bisa kita unduh ke Google Drive, jadi terkoneksi ya kemana-mana sekarang itu ya. Tapi untuk ke email, ngirim email, sepertinya Google Google Gmail itu belum menyediakan agent AI ya, karena dianggap malware gitu. Tiba-tiba saya mesen hotel gitu kan bahaya itu kan. Nah, mesen hotel atau apa. Nah, yang merah ini adalah bangunan nih, yang ada di Bogor di sekitarnya. Seluas ini contoh kasus aja ya. Jadi buat editing, bukan untuk generate. Jadi ada kalau buku dibuat dengan AI itu biasanya ada eh, kurang kurang ini ya, kurang apa itu istilahnya, kurang ya garing-garing aja gitu. Jadi ketika kita nulis, manfaatnya itu kita tulis aja, cek tulisan, nanti Anda tinggal nulis apa saja gitu ya, negara kita terletak misalnya di titik-titik eh, sertakan batas koordinat. Nah, gitu kan. Di antara dua benua dan samudra. Nanti kita dalam kurung jelaskan namanya gitu kan. Punya Pancasila lain atau AL itu ya, biar antara lain sebutkan. Nah, kalau kita menulis begini itu sebenarnya ini ide-ide kita gitu kan. Tapi beberapa nanti ke detect kan Intan Bujin langsung ngasih tahu nih. Nah,
tugas kita nih harus benar nggak nih, gitu kan. Kemudian di antara benua dan samudra Australia, Asia, nah, nih, oke. Kemudian Pancasila, di sini Pancasila muncul nih. Jadi kalau di detek AI biasanya itu yang kena yang Pancasila ini biasanya kena nih. Atau eh, misalnya ada definisi artificial intelligence, telah jelaskan definisinya misalnya di atas ini, nanti itu biasanya kena AI itu, karena ketika dia menjelaskan seperti ini nih, itu dia pasti pakai knowledge-nya atau AI-nya gitu ya, seperti ini. Tapi emang kalau apa boleh buat gitu kan, nggak mungkin kita bolak-balik satu jadi lima, lima jadi dua gitu kan, karena emang nggak aslinya gitu. Tapi emang tidak bisa dihindari sih kita kedetek sama AI, karena AI itu sudah mengambil seluruh data dokumen yang ada di dunia internet gitu. Bahkan etikanya juga sedang dibahas itu. Misalnya saya nerbitin buku, kemudian eh, ChatGPT itu nangkep PDF-nya, dipelajarin sama dia. Dan kemudian kita eh, belum tentu dia bayar ke kita royaltinya kan, ya. Padahal orang ingin bertanya, misalnya nih, ada berapa bab buku AI Russell. Ini kan buku AI terkenal nih. Nah, dia langsung tuh memberikan informasinya. Bahkan udah sampai eh, bab terakhir ini kan. Kalau kita tanya lagi, eh, apa paragraf satu ini misalnya tuh. Ya, sorry, salah nih. Apa isi paragraf satu bab satu buku itu? Nah, itu nanti dia berarti dia sudah merekam kan ya, merekam kemudian mengambil sarinya dan dia menjelaskan tuh, gitu kan. Seperti ini bab satu, kemudian definisi AI, gitu kan. Kalau saya tanya lagi, apa isi paragrafnya, ya, gitu kan ya, lengkap misalnya. Nanti dia baru tuh maaf, ya kan, karena dia berhak cipta. Nah, berarti eh, dia mengelakkan dari sisi hak cipta itu. Tapi dia udah ngerekam tuh. Dan belum tentu dia bayar. Bahkan beli bukunya juga belum tentu dia. Nah, itu yang lagi sedang di etikanya itu boleh nggak. Jadi beberapa eh, anime ya, tidak mau di ini, tidak mau dilatih gitu nih. Dilatih AI gitu ya. Nah, ini contohnya Studio Ghibli. Nah, ini nih nggak mau nih di training sama AI, ChatGPT misalnya. Nanti ChatGPT minta gambar orang yang mirip Naruto dong, kayak gini. Nanti dia bisa tuh karena dia mempelajari Naruto. Nah, beberapa animator animator itu menolak ini untuk training AI ini karena nanti ya nggak laku dia gitu kan ya, karena orang bisa gambar ulang. Dan sekarang masih menangkap terus AI apa yang original dari kita. Nah, kalau orang-orang sudah nggak mau menggunakan originalnya lagi, nah AI akhirnya mentok gitu ya, mentok, dan dia nggak bisa membuat sesuatu yang baru lagi karena sudah orang sudah nggak mau mengeluarkan yang baru. Gitu. Jadi itu batasan dari AI. Jadi generatif AI ini sebagai contoh, ini elemen visual untuk generatif AI itu bisa menggunakan yang terkenal itu ya Gemini ya, Dream 5 atau Gemini ini ya, ini AI ya. Mana sih? Nah ini simbolnya apa tuh? Seperti bintang ya, bintang apa tuh? Buat virtual misalnya background, eh, eh, dasarnya AI dan lain-lain gitu ya. Nuansa misalnya hijau, kemudian
tidak perlu tulisan, misalnya begini aja. Jadi kalau kita mau hemat kuota itu begini saja, atau yang lengkap juga bagus ya. Tapi kata-kata itu belakangan aja. Jadi eh, kata-kata bisa bisa kita gunakan eh, PowerPoint saja. PowerPoint, saya seperti ini AI ini hasilnya nih. Misalnya kita download. Hmm, Jadi setelah dari sini, baru kita, atau ini ya, yang tanpa, yang blank aja gitu ya. Nanti kita insert eh, gambar yang tadi tuh. Nah, di sini baru kita bisa edit lanjut ya. Ini kalau kita mau menghemat kuota kita gitu ya. Menghemat dia juga ya sebenarnya ya. Karena ketika memproses ini, itu dia butuh berapa listrik, watt, kemudian perlu didinginkan kan servernya itu butuh air berapa kubik gitu kan untuk mendinginkan ketika kita membuat seperti ini. Kalau yang terlalu terlalu kontras kita bisa redupkan pakai manual saja gitu kan. Kalau untuk teks kita tambahkan saja manual gitu ya. Ini untuk tip untuk menghemat kuota tadi itu ya. Nah, jadi dan kadang juga ketika kita mempresentasikan ini, entah itu dosen kita atau bos kita minta, oh ini gambarnya udah oke, tapi tulisannya tambahkan ini. Nah, itu yang kita tidak perlu mengenerate gambarnya lagi kalau untuk tulisannya, atau tambahkan logo kampus di sini, gitu kan, sini-sini, oke, tinggal tambahkan dan nggak perlu minta sertakan logo lagi. Gitu. Kalau kita tambahkan lagi, ini nggak masalah sih kalau kita bayar mah gitu ya. Kalau kita nggak bayar, kadang kuotanya habis. Gitu. Jadi di sini kita memanfaatkan yang gratisan dan jangan percaya 100%. Jadi kita pakai auditor, ahli pengguna, ChatGPT, prompt, dan terus berkembang ya. Yang ini yang Cloud AI ini yang lagi powerful, bisa membuat satu apa website dengan Cloud AI ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat penerapan dari AI.